memulai ibadah kita, saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Masih semangat? Amin. Kira-kira pagi ini kebetulan dingin. Tadi saya lihat mendung. Kayaknya enak kalau di bawah selimut masih kita tidur ya. Tapi saya bersyukur bahwa Bapak Ibu boleh ada datang tempat ini mau beribadah. Ya, kita mau mengatasi rasa malas kita. Kita mau paksakan diri kita mau tetap beribadah. Kita mau tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Baik, kembali kita memulai ibadah kita di minggu kedua di tahun 2026. Kita bersyukur bahwa sudah 1 tahun lamanya di 2025 ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kita ada saat ini semuanya karena kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Penyertaannya selalu nyata. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau angkat pujianku ada. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena anugerahnya, karena kasihnya dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini. Kita mau angkat pujianku ada sebab anugerahnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku ada
Berfirmanlah ya Tuhan, supaya aku mendengarkan. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih. Haleluya, amin. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan, kita tetap mau menyembah Dia. Karena Yesus sudah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dia menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Dan kita berharga di matanya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Dan saya mau undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Allah yang setia. Yesus, Kau yang telah memulai segala yang baik dalam Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran.
Engkau Tuhan adalah kami Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan dan dipermuliakan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah kami Tuhan hadir, mau menyerahkan hati kami Tuhan, sejam sampai 3 jam ke depan Tuhan. Biarlah kami memandang kemuliaan Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan terjun kepada Engkau Tuhan, yang meninggalkan masalah kami dan meninggalkan apapun Tuhan, untuk datang di hadapan Tuhan. Kiranya nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dilawat oleh firman-Mu Bapa. Kami mau ditegur, biarlah kami tidak memalaskan hati kami Tuhan. Biarlah kami menerima dengan sepenuh hati kami. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami Bapa. Kiranya memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Hingga kami keluar dari tempat ini membawa sukacita yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga karena setiap pelayan-pelayan Tuhan yang di altar maupun bukan di altar Tuhan, namun Tuhan, tangan kami bukan dinilai Tuhan, yang di altar maupun tidak Tuhan, kami bisa melayani dimanapun Tuhan dan kapanpun. Terima kasih Bapa. Inilah kami Bapa, kami mengucap syukur dan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Saya mau bertanya nih Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira selama 2025 kemarin ada yang merasa Tuhan Yesus kayaknya tidak menyertai saya? Ada nggak? Nggak ada. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin. Dia selalu setia dalam kehidupan kita. Tidak pernah sekalipun dalam aspek kehidupan kita yang terkecil sekalipun Dia tahu. Dia selalu pegang hidup kita. Ya, kita mau tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan karena Dia adalah Allah yang setia dan benar. Haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu.
hujan. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita percaya bahwa Allah selalu setia. Mungkin sekarang ini di 2026 kita kemarin-kemarin mungkin pada awal tahun 2026 kita selalu mereview 2025 apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita terima, apa yang belum kita terima, ya. Jadi di awal tahun 2026 ini kita mau tidak lagi melihat ke belakang, tapi kita mau lihat ke depan apa yang harus kita lakukan, ya, apa yang goal yang kita mau capai, sukacita apa yang berkat apa yang mau kita capai, apa yang kita mau kejar goalnya, ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia selalu setia akan panggilan kita. Karena kita percaya bahwa iman kita sudah bertani. Kita mau bertani sampai menang dan berbuat sampai penyertaan setia dalam hidup kami Bapa, dan Engkau memberkati kami selalu ada dan membimbing kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tiada balasan kasih bagi kami selain kami bersyukur terus pada hari ini Bapa. Dan pada hari ini Bapa, dan kami jiwa raga kami di hari Bapa. Kami merindukan hadirat-Mu, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Percaya hadirat-Mu dari sini. Berkatilah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berkati Tuhan seluruh Tuhan jemaat kami, baik Tuhan yang semuanya ada Tuhan. Biarlah berkat-Nya selalu Bapa, berkat yang Kau berikan bagi kami sepanjang hidup ini kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan minta berkatilah persembahan kami. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan kami. Inilah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari segala
Baik, kita akan memberi persembahan kepada yang bertugas, dipersilakan. Kita mengangkat pujian kita, tiap langkah pun diatur oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya yang meneguhkan dan menguatkan kita, yang memampukan kita menjalani waktu-waktu kita. Di Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Kita percaya bahwa tidak selalu Tuhan menjawab doa kita, tapi Dia tahu waktu yang tepat bagi hidup kita. Segala yang belum dijawab di tahun 2025, segala keinginan, segala yang doa-doa kita, jangan lemah, jangan letih, jangan menjauh dari Tuhan. Tetap andalkan Dia. Kita percaya bahwa Dia selalu memberi yang terbaik di waktu yang tepat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetap puji Tuhan. Apapun keadaan, apapun yang terjadi, kita tetap memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati pikiran kita. Mari kita membuka Alkitab kita. Terus kita belajar akan firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan dalam kitab Mazmur 39 ayat yang ke-5. Saya ulang kembali. Mazmur 39 ayat yang ke-5. Mari kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kita, menyadarkan kita, memohon berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberitahu tentang ajal hidup kita, tentang akhir hidup kita, tentang batas-batas hidup kita, supaya kita mengetahui betapa fananya hidup ini. Ini doa yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Betapa menyadarinya kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar tidak selalu melulu dengan berbagai macam yang ada dalam dunia. Mungkin hari-hari ini kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini adalah hanya sementara. Terkadang kita menyadari, sadarnya hidup kita masih ada waktu hari esok dan akan terus hidup dan terus hidup. Tidak ada dalam pemikiran kita betapa fananya hidup kita. Yang hari esok tidak ada yang tahu. Firman Tuhan mengajarkan kita, membawa kita dalam pemikiran bagaimana hidup kita, bagaimana hari-hari kita. Saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, memberikan tema mempergunakan waktu. Hidup ini, jika Bapak mengerti, Bapak Ibu sadar bahwa hidup ini adalah peperangan sebenarnya. Namun kadang kita tidak sadar bahwa hidup kita ini sedang dihadapkan dalam berbagai peperangan. Jika ada yang bekerja, berangkat menuju tempat pekerjaan, yang dekat apalagi yang jauh. Berangkat, mungkin ada yang berangkat dari jam 5, berangkat dari jam 6, menuju pekerjaan sekitar 2 jam, 1 jam setengah, 1 jam. Kita tidak sadar bahwa kita hidup dalam perang. Mulai dari awal kita menyusun siasat, strategi hidup. Kita membawa kendaraan, bergelut, berjalan, melewati ramainya kendaraan. Kita berjuang untuk maju ke depan. Terkadang kita
menyakitkan hati sesama, dan kita juga disakitkan. Kita maunya harus ke depan. Kita memotong jalan orang lain yang membuat kita hidup dipenuhi dengan pikiran-pikiran, atau mungkin bisa dikatakan darah tinggi, pikiran-pikirannya yang mungkin tidak karuan. Dan kita lakukan dalam setiap hari. Mungkin ada yang terjadi di perjalanan, kita slow, kita pelan-pelan, tapi ada yang menabrak kita dari belakang. Serba salah. Kita terlalu pelan, ada orang yang klakson dari belakang. Ini yang mengganggu pikiran. Padahal nggak saudara menyadari, ketika dari belakang kita lagi jalan, padahal ada orang juga di depan sedang motor jalan, lalu diklakson. Marah apa tidak Bapak Ibu? Seakan-akan kita yang disalahkan. Sementara yang di depan kita ada penghalang. Ada orang yang langsung tiba-tiba mau motong jalan, sementara kita ngerem, dan di belakang kita ngerem tiba-tiba. Bayangkan Bapak Ibu, betapa hidup kita ini hidup di dalam pikiran-pikiran yang terus bergejolak, melawan, berperang, melawan waktu, melewati hari-hari yang begitu rumit. Sampai di pekerjaan, di kantor, ketemu dengan pemimpin kita yang galak, bertemu dengan anak buah kita yang tidak mau diatur, pekerjaan yang mungkin menumpuk, ada hal-hal baru yang harus kita selesaikan. Semuanya membawa kita dalam pemikiran yang tidak ada bahagia. Dan itu terus dilanjutkan kontinuitas. Berangkat pulang, berangkat pulang. Begitu juga di perjalanan pulang, Bapak Ibu. Semua kita lakukan itu. Kita terlalu melakukan sesuatu hal dengan hidup ini, menyerahkan hidup ini dalam berbagai macam yang namanya kefanaan. Kita melakukan hidup ini dalam arti tidak ada arti yang sesungguhnya. Kita berjuang dan terus berjuang. Orang tua dalam tanggung jawab, dalam keluarga, menyediakan nafkah. Itu yang akan terus dilakukan. Yang mengatur siasat-siasat strategi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak muda yang sedang sekolah, belajar terus dan terus belajar. Dan akan terus dia berpikir, tidak pernah ada kedamaian dan ketenangan. Sadar nggak kita? Bagaimana caranya kita seperti ini untuk melewatkan hal ini semua? Ada banyak hal yang terlalu membuat kita terberatkan dalam pemikiran kita. Kita hampir seakan kalau kita pikir adalah apa gunanya seperti ini. Apalagi orang-orang yang hidup dengan politik. Kita membaca berita-berita yang begitu membuat kita mengatakan, waduh. Belum lagi hoax yang tidak karuan masuk, dan kita harus mendengarkan itu. Perbedaan opini para politikus, para intelektual yang membuat semua kita adalah berpikir yang aneh-aneh. Lalu bagaimana hal itu? Apakah kita harus melupakan itu semua? Apakah kita tidak bekerja? Apakah kita tidak bertanggung jawab menyediakan kebutuhan hidup, menyediakan, membayar uang sekolah, mengejar cita-cita dan keinginan kita? Apa kita harus lupakan supaya kita bahagia?
Semua itu kita jalankan dalam hari-hari kita. Seakan-akan kita hidup dalam kegelapan. Inilah yang dikatakan kegelapan. Semuanya terfokuskan pada peperangan demi peperangan. Kita membuat hidup ini dalam berbagai-bagai macam kesibukan. Sama seperti tema kita di hari Natal yang lalu. Sibuk. Kita terperangkap semua. Sampai-sampai kita tidak menyadari. Maka hari ini Tuhan akan mengajarkan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajal. Dalam kesibukan hidup kita, dalam peperangan hidup kita, kita tidak tahu kapan ajal kita berakhir. Tidak pernah kita menghitung hari-hari kita hari ini, besok apa yang harus terjadi. Apakah hidup saya mengejar fana? Dan ini yang akan terjadi, Bapak. Orang-orang yang di bawah ekonominya rendah, dia akan terus menggelut, mencukupkan kebutuhan hidupnya untuk mempertahankan hidup sehari-hari. Membeli makan, membeli beras, dan bla 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 semua kecukupan. Habiskan waktu untuk itu semua dan tidak ada pernah yang namanya ketenangan batin dan jiwa. Lalu bagaimana caranya semua ini? Pernah saya sampaikan bahwa dunia yang ada waktu-waktu dalam dunia adalah kesia-siaan. Pernah ada yang saya khotbahkan. Dan ini akan terus berkaitan. Bagaimana caranya bisa damai di situasi yang kita hadapi? Saya membaca buku filosofi. Dan di dalamnya mengajarkan ada 2 kata dalam bahasa Yunani. Yaitu, pertama, ataraxia. Dia menuliskan itu artinya, ataraxia ini bahasa Yunani ya Bapak Ibu. Kalau kita artikan, A itu adalah not atau tidak. Dan trasein. Trasein itu adalah masalah atau trouble. Jadi atraksia, A-nya adalah not, trasein itu adalah masalah. Jadi diartikan adalah not trouble atau masalah, untroubled, undisturbed, atau artinya adalah tidak ada gangguan. Artinya tidak ada masalah, tidak ada gangguan. Itu atraksi dalam bahasa yang. Nah, Bapak Ibu, apakah di dalam dunia ini tidak ada hal itu? Yang namanya atraksi. Diajarkan kita hari ini dengan kata atraksi. Ketidak ada gangguan, ketidak ada masalah. Apakah manusia tidak punya masalah? Apakah tidak ada gangguan? Ini yang dikatakan dalam pengertian ini adalah atraksi. Ketidak ada masalah, ketidak ada gangguan. Artinya adalah ketentraman jiwa. Kalau kita tidak ada masalah, maka kita tentram jiwa kita. Lalu yang banyak adalah masalah yang timbul terus dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup seperti itu? Keduanya, apatia, itu juga sama. Yang diartikan adalah
dikatakan begini adalah, apatheia adalah situasi di mana kita free from emotion, free from suffering, free from all passion. Artinya, kebebasan dan ketiadaan emosi, kebebasan dari penderitaan, kebebasan dari nafsu. Ada dua. Jadi ada dua artinya, ini adalah kebebasan yang dikatakan ketidakadaan penderitaan, ketidakadaan emosi, ketidakadaan gangguan, dan ketidakadaan yang namanya nafsu. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ini irasional. Ini adalah tidak, yang dikatakan tidak bisa terlepas. Jadi dia harus ada dalam kehidupan manusia. Itu sama dengan rasio. Rasio manusia, perasaan manusia itu harus ada. Semakin dia akan bernafas dalam hidup manusia. Ini ada dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, kapan tidak ada masalah? Dan kapan tidak ada semua? Selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya dalam hidup manusia itu ada hal-hal yang memang mungkin kita tidak menyadari. Manusia itu dibuat menderita oleh opini-opini negatif. Yang dituliskan dalam arti adalah negatif emosi. Artinya, dalam emosi, dalam rasa selalu ada pemikiran-pemikiran buruk yang mengejar sesuatu hal tanpa berpikir. Apa itu emosi yang ada dalam hidup manusia? Pikiran apa yang ada? Dalam semua hal ini, yang saya katakan tadi, dengan berbagai-bagai peperangan hidup, yang diserang adalah pikiran kita. Yang masuk dalam pemikiran kita. Yang membuat manusia hidup dalam penderitaan, bukan berasal dari mana? Dari luar, tetapi berasal dari eksternal diri sendiri. Berasal dari dalam. Bagaimana cara kita berpikir? Bahwa sesuatu hal itu ketika kita mengatakan buruk, maka kita timbul dalam hidup kita adalah ketakutan dan kekhawatiran yang merasuk pikiran kita. Ada rasa takut ketika pikiran kita mengatakan buruk, maka yang terjadi reaksi dalam kehidupan kita adalah ketakutan. Inilah yang membuat orang hidup dan tidak menyadari apa arti hidupnya yang sebenarnya. Karena ada ketakutan dalam hidup itu, maka manusia itu bergerak tanpa sadar. Apalagi di dalam pemikiran kita. Ada hasrat, nafsu. Artinya, ada beberapa hasrat dalam hidup manusia. Yang ini harus ketika hasrat ini, mau nggak mau harus diadakan. Mau nggak mau harus ada dalam hidupnya. Dari berbagai macam cara apapun harus ada. Itu adalah hasrat. Ada hasrat negatif dalam kehidupan manusia yang terus-menerus ada. Dan dia akan menutupi pemikiran, akal pikir kita yang sehat. Contoh, yang lebih parah adalah hasrat untuk tidak mau mati. Ada yang nggak mau mati di sini? Pasti mengambil nggak mau mati lah. Dan itu tidak kita sadari bahwa dalam hidup kita itulah yang merusak pikiran kita.
ketidak mau tua. Ada yang nggak mau tua? Ada banyak Bapak Ibu yang nggak mau tua. Siapa yang mau tua? Maunya muda aja. Dan ini adalah pemikiran negatif atau hasrat negatif yang diartikan dalam bahasa sebenarnya adalah hasrat eksesif. Hasrat yang tidak masuk akal, tapi manusia itu mengadopsinya dalam hidupnya. Ini akan terus mengelabui kehidupan manusia. Dan ini ketika ada dalam pemikiran manusia hasrat ini, maka adanya yang terus ada dalam hidup adalah emosi. Contoh, kita tidak menyadari. Ketika kita bekerja, lalu sesuatu hal yang tidak tercapai dalam hidup kita, tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang terjadi adalah emosi. Anak buah salah, yang terjadi apa? Marah dan emosi. Ini disebabkan oleh hasrat negatif. Yang maunya harus. Jika terlambat dalam pekerjaan, tidak tepat waktu dalam pekerjaan, pergi pada suatu tujuan, tidak tepat, lalu marah apa tidak? Emosi apa tidak? Emosi Bapak Ibu. Kenapa ada emosi? Inilah yang ada dalam pemikiran manusia, terpatrik yang namanya hasrat eksesif yang tadi. Hasrat ini dikatakan adalah hasrat tidak masuk akal. Yang membuat manusia itu hidup dalam emosi. Sementara kebahagiaan tadi dikatakan ketidak ada emosi. Ketidak ada penderitaan. Tetapi manusia ini mengadopsi, menaruh dalam pemikirannya hal-hal ini. Yaitu pikiran atau emosi negatif. Hasrat eksesif yang tidak masuk akal. Semuanya kita lakukan hal-hal itu tanpa masuk akal. Tidak ada kesadaran. Kita seringkali lupa. Kita menghabiskan waktu begitu besar, begitu banyak. Dan seumur hidup kita habiskan tanpa menikmati yang adanya free from emotion. Free from trouble. Kebebasan dari ketidakadaan penderitaan. Ada penderitaan itu karena pikiran negatifnya. Emosi negatifnya. Yakobus 4 ayat 14. Nah, saya membacanya. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak menyadari apa yang terjadi hari esok. Apa arti hidup? Hidup ini sama seperti uang yang sebentar saja kelihatannya. Kita tidak pernah sadar dalam perbuatan hari-hari kita. Sudah pernah saya sampaikan. Di sini ada 3 unsur kehidupan manusia: tubuh, jiwa, roh.
Bapak Ibu tahu nggak, jika kita menyadari bahwa hidup kita ini, tubuh ini adalah sebenarnya mati. Ada orang bilang, ya, tidak menyadari akan tubuh ini sebenarnya mati. Tapi kenapa orang-orang bergelut, berusaha membangunnya dan membuatnya indah dalam setiap waktu dan sampai zaman ke zaman? Orang sibuk, sama seperti yang saya sampaikan tadi, hasrat untuk tidak tua. Sekarang sih anak-anak muda nggak pernah mikirkan hal itu. Tapi kalau udah umur 40 tahun up ke atas, berpikirnya, saya sudah mulai keriput, otot-otot sudah mulai mengering, ngaca, waduh, uban sudah banyak, ini udah tua. Hidup kita, pikiran kita bereaksi. Bagaimana caranya? Dan kita bersusah. Kita mengejar apa kita, supaya kita. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh merawat tubuh. Silakan merawat tubuh. Tapi jangan sampai ketika tubuh itu sedikit ada lecet, ada luka di muka, ada jerawat, lalu stres. Ini kok parah banget. Gini. Berpikir terus. Tidak sadar bahwa tubuh itu adalah sesungguhnya mati. Silakan. Tapi jangan sampai pemikiran kita terbawa dalam penderitaan, terbawa dalam emosi. Ini adalah sebuah gangguan dalam kehidupan kita yang akan terus ada. Dan ketika itu, kita tidak tahu kita bahagia apa tidak. Kita mengejar itu. Ini. Hidup kita sesungguhnya, tubuh ini adalah mati. Tetapi yang menghidupkan, yang mengaktifkannya adalah jiwa. Yang mengaktifkannya adalah jiwa. Maka Bapak Ibu, hal-hal yang kita perbuat itu adalah bukan karena kesadaran, tetapi yang timbul dalam jiwa. Jiwa itu merasa lelah, merasa sedih, merasa sakit, merasa iri, dan menyimpan memori-memori di dalam. Lapar itu sebenarnya bukan karena kesadaran, tetapi tubuh menagih, lalu jiwa mengaktifkan. Jiwa yang telah merekam itu, lalu dia bereaksi kepada tubuh, kamu lapar. Maka selanjutnya Bapak Ibu, ketika manusia telah merekam yang namanya sakit hati, maka perbuatan yang akan dibuat oleh tubuh adalah kejahatan. Dendam yang direkam oleh jiwa, dan itulah yang dibuat oleh tubuh. Jadi setiap hari yang kita perbuat dalam hidup kita, terkadang kita tidak sadari, tapi yang telah melekat, yang telah direkam oleh jiwa, itulah yang dibuat. Yang artinya hidup ini sudah hidup dalam kegelapan, tidak mengerti apa-apa. Yang maunya dilakukan adalah hanya sebuah habit atau kebiasaan atau kebudayaan yang dilakukan. Bekerja ya bekerja, tidur ya tidur, makan ya makan, ibadah ya ibadah. Itu dilakukan semuanya oleh karena kebiasaan, bukan karena kesadaran. Maka orang yang penuh dengan emosi dan amarah itu akan dilakukan oleh jiwa yang mempengaruhi tubuh. Suruh aktifkan hal-hal itu dan tubuh akan
menjadi melakukannya karena jiwa telah merekam itu. Maka hati-hati. Saya bilang, Bapak Ibu, orang yang suka marah-marah adalah penyakit jiwa. Marah, sadar nggak kita? Saya bilang begini, kalau saya marah, waduh aku sudah mulai. Sebenarnya tubuh itu adalah mati, kenapa dibilang adalah enggak? Orang yang suka emosi itu adalah penyakit jiwa yang berasal dari jiwanya yang diaktifkan melalui tubuh. Gak sadar kita hidup dalam kegelapan. Karena apa? Ada sebuah hasrat yang tidak akan terpenuhi. Dan jiwa itu membuat tubuh menjadi kacau, yang terus marah-marah. Kita hidup dalam kegelapan, Bapak Ibu, ketika kita tidak sadar. Dan itulah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan disitulah manusia itu adalah mati sebenarnya. Ketika diusir dari Taman Eden oleh karena kesalahan dan dosa, maka sudah tidak ada lagi hubungan erat dengan Tuhan, telah terputus. Maka itulah Yesus akan datang mengingatkan manusia, akulah terang itu, aku datang dalam dunia ini supaya mereka hidup dalam kelimpahan. Buka Yohanes 10 ayat 10b kita akan baca, atau kita baca semua. Saya membacakan, Bapak Ibu. Nah, saya membacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kegelapan. Ini adalah kegelapan dan terang. Kegelapan mencuri, menghancurkan kita. Membunuh dan membinasakan kita. Tetapi dia berkata, siapa yang berkata ini? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpah. Sadar nggak kita ketika bulan lalu kita mengadakan Natal dan seluruh dunia bergembira, bersukaria menyambut Sang Raja yang mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sadar nggak kita itu, Bapak Ibu? Ketika kita mengadakan Natal, hidup kita sedang menyambut, berangkat, melangkah dari gelap ini menuju kepada terang. Dan kita tidak menyadari itu. Kenapa? Karena hidup kita dalam kegelapan. Dan yang harus kita lakukan adalah hasrat, emosi yang ada, penderitaan, gangguan yang terus memenuhi hidup kita. Kita tidak tahu. Sebenarnya, jika ada orang dan kita yang sedang merayakan Natal, apakah ada perubahan hidup kita? Kita melihat. Jika saya hari ini sudah umur 46 tahun, maka dari saya baby, berarti 46 tahun saya sudah ikut Natal. Merayakan Natal. Sekalipun dalam waktu saya kecil mungkin saya. Dan itu umur. Ada udah umur 60, 70, 80 tahun, 90 tahun. Maka dia merayakan Natal, menerima yang datang ini. Namun sejarah kita tidak menyadari, tidak pernah akan datang dalam hidupnya yang namanya yang membawa hidup itu. Karena melulu mengerjakan semua, dia akan terus berperang dan bergelut dalam kehidupan yang tadi.
Tidak ada transformasi hidup. Tidak ada perubahan hidup. Yang kemarin tahun 2024 dibawa ke 25 tetap seperti yang itu. Moralitas, sikap, perbuatan, tidak ada perubahan. Bukankah kemarin minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pak Gembala temanya hidup baru, style baru. Bagaimana hidup bermoralitas? Dia hanya mengadakan Natal tanpa memasuki dan merenungkan dalam hidup. Sehingga tidak ada perubahan sama sekali sampai selesai. Manusia yang tadinya mabuk-mabukan, terus mabuk-mabukan, hidup dengan penuh dengan perbuatan negatif dan tidak benar, hidup dengan keangkuhan, hidup dengan kesombongan, hidup dengan tipu daya. Nggak ada pernah perubahan. Sementara dalam setiap minggu mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus Sang Mesias, tetapi hanya mendengar keluar, mendengar dari kiri ke kanan. Tidak pernah merenung. Tinggal dalam hati seseorang, tinggal dalam jiwa seorang, diperbaharui. Tidak pernah. Yang ada adalah habit, kebiasaan, kultur, dan hal-hal yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Tidak ada perubahan. Coba sekali aja kita berpikir, kita merayakan Natal, maka ada sedikit saja, satu saja kita akan mengubah hidup kita. Dia sudah memberi contoh bagi hidup kita. Lalu kenapa kita tidak akan melakukan? Berat, karena kita cenderung mengenal hal-hal berperang dalam dunia ini yang tadi, yang fana. Yohanes 12 ayat 46, tolong dia. Saya baca. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu masih hidup dalam kegelapan? Kegelapan itu bukan berarti gelap seperti malam hari, tetapi pikiran kita sudah gelap, golak kata orang Batak. Sudah golak pikiran kita. Tidak ada lagi yang namanya roh Allah bekerja dalam hidup. Yang adalah jiwa yang terus ada, yang sudah merekam hal-hal yang dari dulu, lalu tubuh akan berubah. Tetapi tidak diterangi oleh cahaya firman Tuhan, tidak hidup dalam terang itu. Kenapa? Kita tidak sadar. Oleh karena itu setiap hal yang kita perbuat dalam hidup kita hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah aktivitas biasa yang terus kita lalui dan kita lakukan setiap hari. Sampai pada akhirnya Tuhan akan memanggil kita, dan itu saja yang kita perlu. Tanpa ada kesadaran menerima sang terang itu. Ini sebenarnya kehebatan orang Kristen. Mereka hidup dalam terang, tetapi mereka tidak hidup dalam terang. Mereka hidup dalam kegelapan, karena mereka tidak sadar. Karena tubuh adalah mati, jiwa yang mengaktifkannya, dan roh itu adalah menghidupkan. Dan roh Allah menuntun hidup manusia, memberikan jalan, menghibur, mengarahkan. Namun kita tidak hidup dalam roh itu. Kita hidup dalam kebiasaan dan rutinitas hidup kita. Sadar kita atau tidak sadar,
adalah manusia itu hanya hidup sebatas waktu. Dan kita tidak sadari bahwa hari esok apa yang terjadi. Sadarilah Bapak Ibu dan terimalah sang terang itu, supaya seluruh hidup, roh, jiwa, tubuh itu akan menjadi terang. Dan hidup kita akan menjadi gambaran Kristus. Puji Tuhan. Saya sedikit ada catatan. Karena manusia akan terus mengejar dunia. Saya menuliskan begini Bapak Ibu. Orang kaya tidak pernah, orang kaya tidak bertuhan, sekalipun kaya. Dan akan tetapi orang miskin bertuhan sekalipun miskin. Kita kebanyakan bersandar pada apa yang kita peroleh, bersandar pada harta hidup kita, sehingga tidak pernah lagi menanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Kita pun berdoa karena hanya rutinitas yang terus kita tidak sadar bahwa doa kita adalah sesungguhnya apa? Doa kita adalah apa artinya kepada Tuhan? Itu hubungan dengan Tuhan. Dan terkadang kita berdoa tidak pernah mengerti. Yang kita doakan adalah Tuhan beri, Tuhan tolong, Tuhan tolong, beri Tuhan. Gua mati Tuhan. Kalau mau mati baru berdoa. Nah sama saya bilang, orang miskin bersandar sama siapa? Enggak bersandar kepada hartanya, tidak. Tapi hanya bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan pun mengatakan dalam Matius 5, berbahagialah orang yang miskin, maka akan dilimpahkan. Selalu memohon kepada Tuhan, Tuhan. Sadarkanlah diri Bapak Ibu, yang terus berperang dalam dunia ini. Sadarkan diri dalam setiap rutinitas dan tiap hidup kita dengan sadar. Mari kita mengundang Roh Kudus, memohon Roh Kudus akan menolong, membimbing roh kita yang ada, dan menyucikan seluruh jiwa yang telah merekam hal-hal yang gelap, sehingga kita perlu berjalan dalam Tuhan. Saya terus belajar Bapak Ibu hari-hari ini, yang dikatakan Allah 3 unsur kehidupan manusia. Semakin hari semakin kita diarahkan, bahkan yang utama, semakin saya membaca filsafat yang terhebat dalam dunia, pada ujung-ujungnya mengatakan Tuhanlah yang membuat semua. Sampai kepada apapun pikirannya, pada akhirnya kembali kepada Tuhan. Kita seringkali melakukan hal tanpa ada rindu kepada Tuhan. Maka inilah yang dikatakan, inilah doa yang terus. Hendaknya doa ini ada dalam pemikiran kita setiap waktu. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Jika sadar hal ini, dan mungkin hari esok kita akan berubah. Tapi kalau tidak ada sadaran akal ini, kita akan tidak ada perubahan hidup. Semakin hari, bahkan semakin kita hidup dalam kegelapan, semakin hidup dalam keinginan-keinginan. Yang terus hidup dalam aku. Bahkan berdoa pun aku. Tidak ada untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada dalam hadirat Allah. Mari kita terus merenung firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita dalam hari-hari kita. Mencerahkan hati, mencerahkan jiwa kita, mencerahkan roh kita, menolong, membimbing kita pada jalan yang benar, agar hidup kita tidak akan tersesat. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pada pagi menjelang siang ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.